Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari kasus kebocoran data pengguna e-commerce Tokopedia. Latar belakang dari kasus ini, kasus kebocoran data Tokopedia sebenarnya terjadi pada Mei 2020. Namun, dalam 1 bulan terakhir, kasus ini kembali viral karena meningkatnya perhatian publik terhadap isu keamanan data nasional. Dalam kasus ini, sekitar 91 juta data pengguna diduga bocor dan dijual di dark web. Data yang bocor itu meliputi nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, Tokopedia menegaskan bahwa data pembayaran seperti kartu kredit dan OVO tetap aman. Kronologi singkatnya, di 3 Mei 2020, Tokopedia mengirim email resmi bahwa terjadi pencurian data dan sedang dilakukan investigasi. Di 4 Mei 2020, Kominfo dan BSSN memanggil Tokopedia untuk evaluasi keamanan sistem. Kasus ini kemudian memicu gugatan dari komunitas konsumen Indonesia terhadap Tokopedia dan Menkominfo. Dalam 1 bulan terakhir, kasus ini kembali ramai dibahas sebagai contoh lemahnya perlindungan data di Indonesia. Bagaimana sih respon dari pemerintah? Pemerintah melalui Kominfo dan BSSN melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu meminta Tokopedia melakukan investigasi internal. Yang kedua, melakukan evaluasi keamanan sistem elektronik. Yang ketiga, meminta update berkala dari Tokopedia. Namun, banyak kritik bahwa regulasi saat itu belum cukup kuat. Hal ini kemudian membuat UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 menjadi semakin relevan. Nah, kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori agenda setting, yaitu ketika media menentukan isu apa yang penting bagi publik. Seperti media ramai memberitakan kebocoran data, publik menganggap isu ini penting, kemudian pemerintah terdorong melakukan tindakan. Yang artinya, agenda media mempengaruhi agenda publik dan agenda kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu melalui model Laswell. Yang pertama itu WU. WU-nya itu adalah Tokopedia, Kominfo, BSSN, dan media online. Yang kedua ada Say What, informasi kebocoran data dan proses investigasi. Yang ketiga channel. Channelnya yaitu media online, email resmi, dan media sosial. Yang keempat To Whom, yaitu pengguna Tokopedia dan masyarakat. Yang kelima, efeknya. Efeknya itu kekhawatiran publik meningkat, munculnya tuntunan regulasi, dan juga menurunnya kepercayaan pada e-commerce. Termasuk ke dalam tradisi apa sih kasus ini? Kasus ini paling relevan dengan tradisi sosio-psikologis. Mengapa begitu? Karena fokus pada bagaimana informasi mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku publik. Selain itu juga media menimbulkan rasa ancaman yang memicu kecemasan pengguna. Selanjutnya, Tokopedia melakukan komunikasi krisis untuk memulihkan kepercayaan. Tradisi retorika memang ada, namun tidak dominan seperti tradisi sosio-psikologis. Kasus ini berdampak sangat besar, antara lain yang pertama itu menurunnya kepercayaan publik terhadap platform e-commerce. Yang kedua, meningkatnya kecemasan tentang keamanan dan digital. Yang ketiga, mendorong kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Yang keempat, menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Jadi, kesimpulan dari hasil analisis kami yaitu kasus kebocoran data Tokopedia menunjukkan pentingnya keamanan siber, transparansi perusahaan, dan regulasi perlindungan data di Indonesia. Kasus ini juga menjadi contoh nyata bagaimana media, publik, dan pemerintah saling mempengaruhi melalui komunikasi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.